Mantap. Jadi kali ini kita mau ke masjid yang ada di Citraland. Masjid apa itu? Cengho. Oh, Cengho Kejauhan. Itu masjid apa, Mar? Masjid ini namanya apa? Baitur Razak Baitur Razak. harusnya. Kita mau mengunjungi kedua tempat ibadah, yaitu Masjid Baitur Razak sama Gereja Katolik yang ada di kawasan Citraland juga. Tujuan kita ke sana itu yang pertama, kita itu pengen silang agama antara Kristen sama Katolik sama Islam. Karena di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, dan ada juga beberapa daerah yang di Indonesia itu mayoritasnya bukan Islam tapi Kristen atau Katolik. Jadi kita mau sama-sama memahami. Jadi kita ada di Masjid Baitur Razak, di mana nih pukul jam 1 setelah ba'da duhur. Jadi kondisinya masih ramai di sini. Oh, makanya ini agak penuh ya masjidnya ya, karena Ada habis mobil duhur. sih, habis duhur. Oke. Jadi Amar habis sholat, guys. Tadi saya habis sholat di sini. Ini Jadi kita mau menurutmu gimana, Jo? Apa namanya? Yang tempat ibadah ditutup, yang Kristen maupun Katolik itu gimana? sudut pandangku sebenarnya bukan karena agamanya ya, melainkan karena individu orang-orangnya sendiri itu yang membuat nama dari agama itu tercoreng kayak gitu. Oh, jadi oknum-oknum ya? Yang menutup kayak hal-hal seperti itu kan bukan Islamnya, tapi kayak orang yang Betul, ada di dalam agama tersebut. Memang kalau memang secara dirunut secara kasus, kalau Kristen itu jarang yang ada kayak gitu karena kita minoritas. Kita itu juga memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi kalau kita melakukan hal seperti itu. Cuman kalau udah di masjid ini tadi ya, namanya juga rumah ibadah ya, pasti kan kita merasakan kedamaian, kita merasakan dingin, sejuk, dimana itu vibes-nya itu positif. Soalnya kita itu saling menghargai lah, jangan apa-apa itu dirunutin dengan agama, apa-apa agama. Karena kalau misalnya kalian lihat di masjid saya sendiri ya, mereka saling menghormati kok. Oke, terus kalau misalnya ini kan di Indonesia sendiri kan karena Kristen atau Katolik kan minoritas. Tapi kalau di negara lain kan apakah Kristen juga posisi kayak Islam gitu? Misalnya Islam sebagai minoritas. Kalau misalnya ngomong kasus ya, kemarin itu ada yang umat-umat muslim itu lagi sholat malah ditembakin. Itu kan kembali lagi bukan agamanya tapi tentang kedudukannya. Kalau misalnya memang di Indonesia ini Islam sebagai mayoritas, ya bisa jadi Islam melakukan hal seperti itu tapi umatnya bukan agamanya. Tapi balik lagi kalau misalnya di luar negeri itu kan Islam sebagai minoritas, ya agama-agama lain bisa jadi melakukan hal-hal yang semena-mena itu umat-umatnya itu. Jadi kita di gereja apa itu namanya? Ya pokoknya gereja Katolik yang ada di Jiwok. Ini Bagus, setiap bagus. minggu saya ibadah di sini. Kita baru. Di sini harus arsitekturnya, lihat nih, pintu-pintunya itu dibuatnya nggak asal-asalan. Pintu-pintunya itu ada ukir-ukirannya, Oh. ada Oke. macam-macamnya. Jadi di Nih, video ada kegiatan-kegiatannya nih. Oh iya. Jadi di video ini kita ini ya belajar bertoleransi antar dengan mengunjungi tempat-tempat Ya, agama kita. nah, Ya. ini video ini tujuannya itu apa sih? Supaya yang umat muslim itu nggak berpandangan negatif ke yang umat Katolik Kristen, yang umat Kristen Katolik juga nggak berpandangan negatif ke umat muslim. Nah, umat muslim ya baik-baik aja kok nerima saya aja di masjid. Oh iya, ini bagus juga ya tempatnya. Tapi agak rasis ini air sucinya. Nggak mau dikasih ke tangan saya tadi. Ini tuh air suci, kalau di muslim itu kayak wudhunya gitu. Ini boleh minta saya? Boleh. Tuh, nggak keluar, nggak mau. Gak mau, bukan agamanya Kak. Di muslim sebelum ibadah harus wudhu, ini juga air suci buat sebelum ke gereja. Biasanya umat-umatnya duduk di situ, nanti pastornya dari pintu sini ke sana.
Jadi bisa dilihat dari video yang kita cuplikan tadi bahwa walaupun Michael dan Amar berbeda agama, tetapi mereka tetap berteman akrab. Dan tadi ada video si Michael itu pergi ke tempat ibadahnya Amar, yaitu masjid. Kemudian si Amar pergi ke tempat ibadahnya Michael, yaitu gereja. Hikmah yang bisa diambil dari cuplikan tersebut, tidak peduli apapun agamanya kalian, apapun rasnya kalian, betapa indahnya apabila kita bisa mentoleransi satu sama lain, baik itu ras, agama, maupun budaya. Apabila kita bisa bertoleransi, maka dunia akan menjadi lebih indah dan lebih damai.